Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sulha Adinda dari kelas 12 IPA 7 absen 22. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai identifikasi asam dan basa dengan indikator alami. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada sendok, kemudian ada wadah, lalu yang ketiga air, kemudian yang keempat garam, yang kelima ada sabun deterjen, yang keenam ada cuka, yang ketujuh ada kapur, kemudian menggunakan indikator alami yaitu bunga sepatu, yang kedua yaitu bunga telang, kemudian yang ketiga yaitu kunyit. Yang pertama, siapkan indikator alami yang akan kita gunakan. Yang pertama ingin saya larutkan yaitu indikator alami dari bunga telang. Pertama, siapkan air panas secukupnya, kemudian masukkan bunga telang ke dalamnya. Lalu, aduk hingga air berwarna biru. Setelah larutan berwarna biru seperti ini, selanjutnya kita sisihkan indikator ini ke dalam wadah secara perlahan. Kemudian sisihkan bunga telang ini dan sisihkan juga larutan bunga telang yang sudah dibuat. Yang kedua, membuat indikator alami berasal dari kunyit. Masukkan kunyit secukupnya ke dalam wadah. Kemudian tambahkan air. Lalu aduk hingga merata. Kemudian sisihkan. Yang ketiga, membuat indikator alami dari bunga sepatu. Yang pertama, petik kelopak bunga. Kemudian hancurkan sedikit bunga sepatu, lalu tambahkan air panas dan aduk hingga ekstrak dari bunga sepatu keluar. Setelah itu, sisihkan indikator alami ke dalam wadah. Kemudian, sisihkan indikator alaminya. Kemudian, kita harus membuat larutannya. Yang pertama, ada larutan kapur. Yang kedua, larutan garam. Yang ketiga, air biasa. Kemudian yang keempat, ada larutan cuka. Kemudian yang terakhir ada deterjen. Lalu tambahkan air. Lalu aduk keseluruhannya agar merata. Setelah itu, siapkan 5 wadah yang dimana kita akan menguji larutan tersebut asam atau basa dengan menggunakan indikator alami. Yang pertama yaitu bunga sepatu. Wadah di sini sudah diisikan 3 sendok makan masing-masing larutannya. Kemudian tambahkan juga indikator alaminya sebanyak 3 sendok makan. Dari hasil praktikum ini didapatkan bahwa larutan garam warnanya sama seperti larutan indikator alami, sehingga larutan garam termasuk netral. Begitu juga dengan air biasa, warnanya sama seperti indikator alami pada aslinya, sehingga dia termasuk netral. Berbeda dengan larutan kapur dan larutan sabun deterjen,
dia memiliki warna hijau. Namun hijau ini lebih gelap, yang ini agak terang, sehingga larutan kapur dan larutan sabun bersifat basah. Kemudian yang terakhir terdapat larutan cuka yang berwarna merah terang, yaitu merah tua, yang menandakan bahwa larutan cuka termasuk asam. Kemudian kita melakukan uji kedua, yaitu dengan indikator alami kunyit. Takarannya seperti percobaan pertama. Pada hasil percobaan yang kedua juga sama pada percobaan yang pertama, yaitu larutan garam dan air biasa bersifat netral karena warnanya sama seperti warna awal, yaitu warna kuning keorenan. Kemudian yang kedua ada larutan kapur barus dan larutan sabun atau deterjen. Ini berwarna oranye tua dan termasuk basah. Kemudian yang terakhir ada larutan cuka yang berwarna kuning muda, yaitu bersifat asam. Kemudian kita akan melakukan percobaan ketiga, yaitu dengan menggunakan indikator alami bunga telang. Di sini larutannya sudah dituangkan 3 sendok makan, sehingga larutan bunga telangnya juga sebanyak 3 sendok makan. Dari hasil yang didapatkan, yaitu seperti pada percobaan pertama dan kedua, larutan garam dan air biasa termasuk netral karena warnanya sama seperti pada awalnya. Kemudian yang kedua, larutan kapur dan larutan sabun. Ini menjadi warna biru pudar sehingga larutannya bersifat asam. Kemudian yang terakhir adalah larutan cuka yang berwarna ungu. Artinya larutan cuka merupakan bersifat asam. Dari hasil percobaan ketiganya, kita dapat mengamati bahwa larutan dapat dikatakan asam jika diberikan indikator alami kembang sepatu dan berubah warna menjadi merah tua. Kunyit berwarna kuning muda, bunga telang berwarna ungu. Kemudian larutan dapat dikatakan basah jika diberikan indikator alami bunga sepatu dan mengeluarkan warna hijau. Kemudian kunyit berwarna kuning tua, kemudian bunga telang berwarna biru pudar. Kemudian dapat dikatakan netral jika warnanya sama seperti semula, seperti kembang sepatu berwarna merah keunguan, kemudian kunyit berwarna orange, kemudian bunga telang berwarna biru. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu air cuka termasuk larutan asam, kemudian air kapur termasuk larutan basah, yang ketiga air sabun atau deterjen termasuk larutan basah, yang keempat larutan garam termasuk netral, kemudian yang terakhir air biasa termasuk netral. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.